Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf ini menentang agama Islam konyol. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Buku itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam, lahir dari sejak dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia berdakwah gitu ya. Apa yang dilakukan kehidupan dia pada saat itu, kemudian sampai dia mati ditangkap dan mati di tiang salib ya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang seorang mualaf yang mana dia katanya membuat buku, guys. Buku untuk Islam, tetapi buku itu isinya tentang Yesus. Bingung nggak? Nah, dia mengatakan di situ bahwa tulisan bukunya itu terperinci banget. Tetapi di dalamnya kalau kita lihat itu sebenarnya tentang Gini ya, kalau ngomong tentang mualaf itu artinya adalah mereka yang pindah dari agama Kristen ke Islam. Ya, kalau mualafnya dari Kristen kan. Nah, artinya kalau dia buat buku, tentu dia akan tendensinya ya, poinnya apalagi ya, kepentingan adalah bagaimana membandingkan antara agama Kristen dan Islam. Jadi jatuhnya tuh lebih pada perbandingan. Beda dengan orang yang sudah Islam dari lahir atau orang yang khusus membahas tentang Islam. Misalnya kayak saya memang bidangnya memang perbedaan agama, ya kan. Meskipun kadang-kadang saya bahas juga tentang khusus Islam gitu kan. Nah, dan saya memang dari lahir sudah Muslim, sudah Islam gitu kan. Nah, jadi kayak mereka ini guys ya, mualaf ini adalah tendensinya lebih ke perbandingan. Jadi dia tuh bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi juga umat Kristiani. Kan tentu dia pengen menyadarkan orang-orang dari Kristen agar ikut seperti dirinya jadi mualaf. Dan juga kepentingan dia adalah agar orang-orang Islam ya paham kenapa dia mualaf gitu. Dan kenapa orang Islam ini harus tetap pada agamanya, tidak murtad ke agama Kristen. Jadi orang-orang kayak mualaf ini guys adalah kepentingan itu, mengajak orang lain dari Kristen pindah ke Islam dengan memberikan dalil dan logika kenapa harusnya kita pindah ke agama Islam, dan menjaga agar umat Islam itu tidak murtad, dengan juga menyampaikan dalil logika kenapa ya bahwa agama Kristen itu salah dan Islam itu benar gitu. Jadi itu ya poinnya, bukan untuk umat Islam saja, bukan. Ini ngomongnya mualaf loh, dengan ustadz-ustadz yang memberikan kajian yang memang khusus Islam ya. Beda, ini mualafnya konteksnya adalah lebih pada ke membandingkan Yesus di Islam dan di Kristen guys, dan mana yang benar gitu loh logikanya. Yesus yang merupakan versi dari Kristen sendiri. Jadi kalau saya lihat dia ini sebenarnya kebingungan. Dia sudah mualaf tetapi ajarannya itu masih Kristen, bertentangan lagi dengan ajaran agamanya yang sekarang. Itulah kenapa di judul saya bilang bagaimana Bapak ini menentang. Ya, karena Luis nggak paham ya. Dia kira Bapak ini mentang-mentang sudah Islam ya, dia lupa bahwa Bapak ini mualaf. Sehingga kepentingan adalah membandingkan antara Yesus di Kristen di Alkitab dengan Nabi Isa atau Yesus di Al-Quran dan hadis guys. Nah, itu poin di situ. Dengan polosnya ajarannya sendiri, bahkan yang wawancara sendiri sebenarnya bingung-bingung, pelongak-pelongok, nggak ngerti juga, padahal ngakunya ngaji cerdas. Kalau cerdas harusnya mengerti sesuatu atau ajaran yang ya, yang cerdas tuh Luis. Kalau orang ini sudah cerdas semua, makanya nama channelnya cerdas kan. Luis ini selalu guys nggak pernah cerdas dalam memahami apa yang orang sampaikan. Orang ngomongnya A, dia nangkapnya B, selalu begitu. Di tiap videonya saya komentari itu selalu begitu poinnya. Tidak pernah dia bisa memahami apa yang orang lain sampaikan ya. Orang jelas menyampaikan A, dia maunya sebagai B guys. Tentangan dengan agamanya. Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung aja nonton videonya guys. Di dalam buku saya itu memang terinci, saya rinci sampai serinci-rincinya gitu. Judulnya Kemanakah Isa Pergi kan? Kemanakah Isa pergi? Setelah dia meninggal mungkin ya? Setelah dia meninggal. Apa yang terjadi lagi gitu?
Jadi kemanakah Isa pergi ya? Ya setelah meninggal ya, atau yang penting kan kemanakah Isa pergi. Cuman si pembawa acara ini mengatakan setelah Isa meninggal, ya itu termasuk gitu. Maksudnya itu ya, termasuk, jadi pertanyaan kemana Isa pergi itu adalah termasuk setelah anggapan orangnya Nasrani bahwa dia meninggal, dan juga anggapan Islam kalau dia tuh tidak meninggal guys gitu. Jadi garis bawahi pada kemana Isa pergi ya, ingat kemana Isa pergi. Dan artinya kalau ngomong pergi ya, ya ini adalah pergi ini banyak maknanya. Apakah perginya setelah dia mati di kayu salib, atau perginya dia ketika diselamatkan. Ini garis bawahi ya, kemana dia pergi. Artinya dari kata kemana dia pergi, kita bisa simpulkan ini adalah untuk semua, untuk umat Islam dan umat Kristen. Jadi pertanyaan menjawab tanda dasar bahwa Yesus sebenarnya pergi kemana. Apakah dia pergi diselamatkan Tuhannya, Allah, atau Allah? Apakah dia pergi kemana gitu? Apakah dia tuh bahkan apakah dia pergi disalib? Nah, jadi semua kemungkinan tuh dibedah di buku ini. Nah sekarang tinggal dan dikasih logikanya. Kenapa ini misalnya kenapa ini adalah logik, kenapa ini nggak logis gitu. Jadi detail itu maksudnya adalah agar untuk membuat pembaca berpikir. Nah kalau misalnya konteksnya ini masuk akal apa tidak? Nah ini penjelasannya, logikanya. Kalau misalnya begini yang terjadi, masuk akal apa tidak? Jadi buku itu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pembaca, ya, dengan penjelasan logis. Kalau ini nih logis apa tidak? Kalau begini logis apa tidak? Gitu. Dengan urutan detail peristiwanya agar pembaca bisa memahami merangkai kisah itu sendiri dan melihat mana yang bagian-bagian yang masuk akal dan tidak masuk akal gitu guys. Sehingga bisa menyimpulkan sebenarnya Yesus itu pergi kemana setelah itu gitu, ya kan? Tapi itu artinya saya membuat itu suatu pertanyaan ya, agar supaya si pembaca berpikir kan. Tuh kan, sebagai suatu pertanyaan agar pembaca berpikir. Misal sampaikan misalnya Yesus kan setelah itu mati salib. Nah, itu pertanyaan loh, bukan menyampaikan fakta dia sedang menyampaikan pertanyaan. Jadi Yesus salib nih, maksudnya tuh pertanyaan adalah benar nggak dia salib gitu. Jadi dan disertai data yang tertulis ya, bukan data fakta ya. Data tertulis tentang apa kejadian itu. Ini ada big questionnya, benar nggak ini kejadian dengan teks seperti ini? Benar nggak sih gitu. Jadi ada mempertanyakan suatu kejadian gitu, diuji kejadian itu, apakah ini benar apa tidak. Jadi makanya ada pertanyaan tentang suatu peristiwa yang sedang disampaikan secara detail itu gitu loh gitu logikanya. Itu agar supaya pembaca berpikir dan agar supaya orang mau membaca itu. Jadi agar pembaca berpikir, bukan pembaca tuh menerima mentah-mentah. Ini setiap dia disampaikan misalnya Yesus disalib, pembaca harus berpikir benar nggak disalib dia nih, bukan terima mentah-mentah gitu kan. Yang apa Yesus salib nih, ini fakta, bukan. Pembaca itu dia berpikir, bukan untuk menerima mentah-mentah, memikirkan benar nggak nih gitu, benar nggak begini, benar nggak begini. Jadi disampaikan peristiwa itu rentetannya secara detail agar dipikirkan, bukan untuk diterima mentah-mentah gitu loh guys. Nah itu di situ yang Yesus tidak paham. Menjadi suatu pertanyaan yang besar gitu, kemana ke Isa pergi setelah dia itu. Nah, ini pertanyaan besar, kemanakah Isa pergi setelah itu, maksudnya tuh setelah pada saat itu, setelah ya bisa diangkat ya, bisa disalib. Nah jadi yang mana yang benar gitu loh. Pertanyaan besarnya yang mana yang benar, yang mana yang masuk akal. Makanya harus sampaikan detail dari versi ini dan versi ini, ya, agar pembaca bisa memikirkan mana yang lebih masuk akal gitu kan. Nah di situ poinnya guys. Nah, buku itu menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam lahir, dari sejak dia lahir sampai dia dewasa. Nah, tentu lahirnya ini tentu dua versi, ya, versi dari Islam ya, dan juga versi dari Kristiani, Nasrani. Jadi detail itu maksudnya adalah lengkap dari dua sisi gitu loh guys. Sampai dia berdakwah gitu ya, apa yang dilakukan, kehidupan dia pada saat itu, kemudian sampai
dia mati ditangkap dan mati di tiang salib ya, tiang salib sampai dia dibangkitkan, yang menurut orang-orang Nasrani kan. Ingat. Jadi sampai ditangkap atau disalib, dimatikan menurut orang Nasrani guys, bukan menurut dia. Dia hanya menyampaikan apa pendapat orang Nasrani dan itu dipertanyakan seharusnya oleh pembaca. Jadi dia tuh menyampaikan, jadi gini ya, karena begitu, jadi gini, yang terakhir kan kalau kita gabung semua versi nih, kita membandingkan versi Islam sama Kristen, dari Yesus dilahirkan, itu kan ada persamaan waktu ketika dilahirkan. Misalnya Yesus dilahirkan, versi Islam dan Kristen itu kan rentang waktu sama, ini kan sama-sama nggak ada yang duluan. Jadi cuman caranya beda. Yesus dilahirkan dalam versi Islam itu adalah di bawah potong kurma. Kalau dalam versi Kristen adalah di kandang domba. Timeline-nya sama, cuman caranya saja. Tapi di terakhir kan itu ada yang duluan, di mana di versi Islam duluan, di mana ketika kejadian mau penangkapan, beliau diangkat ke langit. Nah, itu lebih duluan. Tapi kisah itu berlanjut di agama Kristen. Ya, jadi alih-alih di Quran dikatakan bahwa dia diangkat ke langit ya, diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah atau Allah ke langit, di versi Kristen malah berlanjut. Jadi versi Kristen ini lebih akhir dibandingkan versi Islam. Baik gini loh. Misal ada kejadian kayak saya lagi ala Yesus. Jadi Yesus itu ketika dia dicecari oleh orang-orang Yahudi dan mereka membawa tentara Romawi juga gitu kan, dan mereka membawa senjata juga. Itu kejadian berakhir di versi Islam ketika dia waktu hendak ditangkap tuh dia diselamatkan. Jadi ketika dia mau ditangkap itu ya, dia diselamatkan dan diangkat oleh Allah, Tuhan Allah ke langit. Ya. Nah, itu sudah selesai versi Islam. Nah, tapi versi Kristen kalau kita baca ceritanya, kisahnya itu berlanjut. Alih-alih diselamatkan oleh Tuhan Allah yang ke langit, dia justru ketangkap. Nah, berlanjut tuh guys. Jadi disitulah titik perpisahannya. Versi Islam sudah berakhir kisahnya. Makanya beliau ini sebagai perbandingan, dia harus lanjutkan kisah itu. Jadi karena tadi kan dari kisah dari Yesus lahir hingga diselamatkan itu kan timeline sama nih dengan versi Kristen, sama timelinenya. Nah, itu dia menceritakan dua sisi, dari sisi Islam dan sisi Kristen. Nah, tapi ketika sampai sudah pada penyelamatan Nabi Isa atau Yesus oleh Allah, itu kan stop di versi Islam dan harus lanjut di versi Kristen. Nah, jadi dia mengkaji terus nih sampai akhir untuk kan perbandingan. Jadi harus lengkap. Versi Islam sudah lengkap, diangkat sudah lengkap ya, tinggal lanjutkan versi Kristen. Nah, nanti dipertanyakan ya gitu kan. Jadi versi mana antara keduanya benar gitu. Gitu loh gini. Jadi kan dikatakan menurut ya Nasrani, bukan menurut dia gitu loh guys. Nah, jadi Luis yang ginian Luis nggak paham, nggak bakal paham dia kan. Jadi buku itu terinci. Kita lihat di sini bagaimana Bapak ini mengatakan bahwa dia menulis buku yang sangat-sangat terperinci dan rinciannya ini lucu. Lucunya gini guys, dia mengatakan bagaimana di bukunya itu tentang kelahiran Yesus, dakwahnya Yesus, kematiannya Yesus di kayu salib, dan kebangkitannya. Coba perhatikan baik-baik. Apakah yang ditulis itu adalah tentang... Makanya dia menggunakan bahasa yang campur-campur. Ingat ya, dia tidak menggunakan kata mengajar. Ya. Jadi kelahirannya, dakwahnya, kebangkitannya itu kan campur-campur. Kalau dia mau ngomong full versi Kristen, dia akan mengatakan misalnya contohnya ya, bahwa dia dilahirkan, mengajar, dan bangkit. Kan tidak ada kata mengajar di situ, tapi katanya dakwah. Jadi memang gitu guys, memang dia pengen menerangkan bahwa detail dari dua sisi, dan tinggal Anda mempertanyakan dengan dibantunya dengan logika, kenapa ini begini, kenapa begini, sehingga Anda akan paham, Anda akan berpikir kritis gitu kan, mana sih sebenarnya yang lebih logis antara versi Islam dan versi Kristen guys, Yesusnya gitu kan. Yesus dari sudut pandang Islam, apa dari sudut pandang Kristen? Iya jelas dari sudut pandang Kristen, yang mana Kristen mengakui bahwa Yesus itu mati, disalibkan, dan kemudian bangkit. Nah, kalau dia sampai meluncurkan buku ini, tentunya buku ini akan sangat-sangat bertentangan dengan ajarannya sendiri. Ajaran agama Islam sendiri. Itu sangat bertentangan.
mualaf itu ya bukan, aduh lu sih nggak paham ya. Mualaf itu apa sih yang mereka bahas? Coba deh lu tengok dari video-video mualaf. Mereka tuh tidak bahas tentang Islam guys. Mualaf tuh bahas tentang perbandingan agama. Bagaimana Yesus itu di Kristen dan di Islam. Lebih banyaknya Yesus di Kristen gitu loh. Dia tuh pengen buktikan kalau kisah ini nih nggak masuk apa, nggak logis gitu, nggak benar kalau Yesus salibkan, itu maksudnya. Maka disampaikan secara detail dan dikasih tahu di mana letak nggak masuk akalnya atau kontradisinya di mana, sehingga orang Kristen akan mempertanyakan dan paham guys itu logianya. Jadi nggak tahu mualaf itu gimana. Jadi kira mualaf itu sama kayak kita yang Muslim ini yang hanya bahas tentang Islam, atau ustaz-ustaz yang tidak bahas perbandingan agama hanya bahas Islam. Ini kan mualaf loh guys ya, orang pindah dari Kristen ke Islam. Dan Anda perhatikan di mana tempat itu mualaf itu memang bahasnya seperti itu ya, selalu berbahasnya perbandingan agama. Jadi poinnya tuh perbandingan agama, bukan fokus ke Islam guys. Ini mualaf loh ya, mualaf tuh semuanya begitu, perbandingan agama yang dibahasnya gitu kan. Kita tahu bahwa ajaran Islam sendiri tidak percaya yang namanya Yesus mati dan bangkit. Saya mengambil sebuah artikel yang ditulis oleh... Jadi kalau awal udah nyambung ya, ini ujungnya berikutnya nggak nyambung lagi guys. Ya ingat ya, awalnya tuh nggak nyambung di sini, udah gagal paham. Yang sampaikannya dia nggak ada gunanya gitu kan, karena konteksnya di awal udah salah. Dari orang Islam sendiri ya, dikatakan asal usul penyalipan Yesus yang ditentang Islam. Perhatikan ya. Jadi penyalipan Yesus itu memang ditentang oleh Islam sendiri, gitu kan? Dan ini diakui sendiri oleh mereka. Kalau kita lihat ya, terakhir seorang teolog bernama teolog Gunnar Samuelson menulis tesis yang isinya kebenaran penyalipan Yesus terkendala masalah deskripsi yang hilang dari sejumlah literasi kuno Injil. Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Adian Husaini, menuturkan Islam secara tegas mengatakan Nabi Isa dalam kepercayaan Islam, perhatikan ya, dalam kepercayaan Islam atau dalam kepercayaan Nasrani disebut Yesus Kristus tidak meninggal karena disalib atau dibunuh tentara Romawi, melainkan ada seorang yang diserupakan menjadi Nabi Isa AS. Diserupakan guys. Terdapat banyak ayat dalam Quran yang menerangkan hal ini. Sebelum Islam lahir, teolog Nasrani memang sudah mencapai bentuknya di mana agama tersebut meyakini dua konsep dasar, yaitu penyalipan Yesus dan kebangkitan. Ujarnya kepada Republika Online. Nah, dari sini kita sudah jelas ya mengerti bahwa dalam Islam sendiri, Isa atau Yesus itu tidak disalibkan, tidak mati dan tidak bangkit, tetapi diserupakan. Nah, ajaran Islam ini ditentang sama Bapak Mualaf ini sendiri ya, dengan polosnya guys. Dia menulis sebuah buku. Justru yang polos Louis ya kan, orang ngomongnya jelas-jelas begitu ya kan, tapi jangan nangkap. Dia dengan polosnya menangkap hal yang berbeda gitu kan. Mualaf itu di mana-mana, nama mualaf itu adalah orang yang pindah dari agama Kristen ke Islam, sehingga fokusnya pada perbandingan, bukan ke Islamnya. Paham tidak? Dia nggak nonton mungkin begitu banyak video mualaf itu apa mereka bahas ya. Justru mualaf itu lebih nitik beratkan bahkan ke kitab itu sendiri. Makanya bapak ini menitik beratkan pada lebih banyak pada kisah-kisah itu dari kitab. Dia pengen mempertanyakan ini kisahnya masuk akal apa tidak, disertai dari dalil dan tentu konstruksi dari kisah itu sendiri gitu. Yang dia yakini menulis tentang kebenaran Isa Al-Masih atau Kristus, tapi dasarnya adalah Injil yang memang bertentangan dengan agamanya Bapak ini sendiri. Yang lucu lagi, si ngaji cerdas ini, Adam Fatih ya katanya namanya, dia sendiri iya bener-bener. Karena apa? Dia nggak ngerti perbedaan itu, mendasar. Karena ngerti itu ya, kita bertiga nih ngerti. Saya dan Fatih sama siapa tadi itu ngerti. Ya, Luisnya nggak paham sendiri gitu loh. Dia 3-1. Kita ngerti, maka saya buat konten ini. Saya ngerti, saya jelaskan bahwa ini mualaf loh, yang sedang membicarakan perbandingan agama loh. Bukan ustadz yang khusus spesial bahas tentang topik tertentu dalam Islam gitu kan. Dalam Islam dan Kristen mengenai Yesus Kristus itu apa? Seandainya dia mengerti baik-baik ajarannya yang sekarang, dia pasti bilang, Pak, permisi, maaf, Bapak ini salah kayaknya. Karena Isa Al-Masih atau Yesus itu kan tidak disalibkan, Pak. Oh kita mah, Pak, bentar Pak, ini ada yang ngomong nih, ada yang komentar sosokan nih, yang nggak paham nih. Bapak
Bapak ngomong tentang perbedaan agama, dia malah nangkapnya Bapak ngomong Yesus versi Kristen dan meyakini itu gitu loh. Kan absurd guys. Biasanya Bapak tadi mengatakan bahwa ini versi dari Nasrani gitu kan. Bukan keyakinan Bapak ini gitu loh. Nah itu pengen dibedah aja di buku ini dibandingkan dengan kisah Nabi Isa dalam Quran guys. Jadi Luis nih yang sebenarnya harus bilang stop Luis. Kamu nih dengar baik-baik lah ngomong Bapak itu gitu kan. Bapak ini mualaf loh, bukan ustadz yang sudah memang khusus bahas topik-topik Islam, bukan. Ini mualaf ya, fokusnya tendensinya adalah pada pembinaan agama. Lalu banyak bahas Yesus dalam agama Kristen dan tentu sebagai itu dia mempertanyakan benar nggak ini kejadian ini gitu kan. Nah makanya jadi dia katakan ada pertanyaan yang harusnya dijawab gitu kan, agar orang mau berpikir gitu. Kenapa di buku Bapak itu kok disalibkan? Bener gak? Sekarang kita akan melihat dalam ayat Alkitabnya guys. Bukti penyaliban dalam Alkitab itu banyak sekali. Ya, jangan lupa ya, Quran mengatakan bahwa seseorang yang diserupakan dengan dia. Jadi kalau Anda tahu ya kalimat Quran bahwa diserupakan dengan dia, artinya ada orang yang serupa dengan Yesus pada waktu itu. Sehingga ya yang terjadi adalah orang salah paham, dikiranya Yesus padahal bukan, karena serupa tadi. Makanya Anda harus paham kenapa Quran menggunakan kata diserupakan dengan Yesus ya. Dan ini menjadi masuk akal. Karena guys, mata manusia ini terbatas. Anda tahu nggak? Maka saya sering sampaikan ya. Satu kejadian dan ada banyak kejadian lain ya, di mana ada kejadian salah tangkap di Cina. Jadi ada seseorang ya, itu salah tangkap sampai 6 kali. Jadi orang ini mirip sama tahanan yang kabur. Di tahanan ini kabur dari penjara di Cina itu ya. Lalu ada orang mirip sama dia, ditangkap sampai 6 kali guys. Ditangkap, dilepaskan, dilepaskan karena sama gitu. Sama sama wajah mirip gitu. Nah, jadi memang mata manusia itu terbatas. Dan kalau Anda pakai saksi pada saat itu ya saksi itu akan melihat itu Yesus, padahal bukan, karena serupakan. Jadi itu yang harus pahami. Jadi kesaksian ini nggak bisa dijadikan landasan kebenaran. Sama seperti kesaksian orang-orang yang menangkap orang di Cina itu. Mereka bersaksi, mereka menangkap memang penangkap pidana itu, tapi faktanya mereka salah kan. Nah itu terkonfirmasi setelah orang ini ngomong ke mereka dan menyampaikan fakta-fakta bahwa dia bukan pidana itu. Tapi kan di sini tidak ada, mereka hanya main percaya saja tanpa konfirmasi bahwa benar nggak yang Israel itu adalah Yesus itu sendiri guys. Nah, di dalam Kisah Para Rasul sendiri 10 ayat 39 dikatakan, dan kami ini para murid Yesus adalah. Dan ingat ya, Yesus pernah berkata sebelum kejadian itu ya, dia berkata gini ya, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada mereka selain tanda Yunus. Jadi tanda adalah mujizat, tanda kenabian. Jadi orang-orang ini minta lagi tanda. Angkatan jahat ini adalah orang-orang Israel ini ya, angkatan jahat ini minta satu tanda dariku. Itu minta satu tanda kenabian daripada Yesus ya, tanda bahwa dia itu nabi. Padahal Yesus sudah memberikan banyak tanda, masa nggak cukup juga tandanya kayak bisa nyembuhkan orang sakit, gitu, orang mati, buat burung lihat gitu kan. Nah, masa masih kurang juga. Makanya Yesus katakan ya, tandaku sama kayak Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, ya, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, kata yang dipakai sini adalah tinggal. Dan ingat ya, tanda dari Yunus, mujizatnya adalah dia masih hidup ketika tinggal di dalam perut ikan. Ingat ya, katanya tinggal. Karena katanya adalah tinggal, artinya ini adalah hidup. Anda tinggal di kuburan, artinya Anda hidup. Ya, jadi kita nih ketika sudah mati, kita bukan tinggal di kuburan guys. Kita tinggal di alam barzah, alam goib. Jadi yang di kuburan itu cuma tubuh kita. Makanya ketika ada orang kalimat mengatakan saya tinggal di kuburan, itu berarti Anda masih hidup. Jadi ketika ada dikatakan bahwa Budi tinggal di kuburan, artinya dia masih hidup. Nah, karena roh itu ada di alam goib atau alam barzah guys. Nah, jadi seperti hidupnya Yunus dalam perut ikan ya 3 malam, begitu juga anak manusia juga hidup atau tinggal di dalam perut bumi 3 malam. Nah, itu 3 malam itu melewatkan peristiwa penyaliban. Penyaliban itu langsung tidak sampai 3 malam guys ya. Mungkin 2 hari 2 malam atau ya berapa itu saya lupa. Yang penting nggak sampai 3 malam. Nah, jadi pertanyaannya kenapa Yesus kok sampai 3 hari 3 malam dalam perut bumi? Nah, itu untuk melewatkan waktu penyaliban. Sehingga ketika orang-orang ini menyangka itu benar Yesus yang salib, padahal Yesusnya ada di
tinggal di dalam perut bumi, ya kan? Mereka melihatnya Yesus, padahal Yesusnya sebenarnya ada di dalam perut bumi. Nah itu agar mereka yakin itu memang Yesus karena miripnya tadi. Padahal Yesusnya ada di dalam perut bumi gitu kan, seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, Yesus tinggal di dalam perut bumi. Nah, jadi Yunus tuh ketika dimakan lempar ke laut hidup, tetap hidup. Dimakan ikan tetap hidup. Dimuntahkan balik ke laut 3 malam, setelah 3 malam tetap hidup. Nah itu bukti kenabian dia, mukjizat. Nah sama kayak Yesus itu. Ketika dia keluar nanti dari bumi ya untuk menjumpai para muridnya, dia hidup gitu kan. Begitu kan ketika dia disembunyikan di dalam perut bumi, dia hidup. Jadi Yesus tuh selalu hidup gitu, nggak ada mati guys gitu kan, nggak ada mati hidup lagi. Saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi yang menulis adalah para saksi, dan yang mengatakan adalah para saksi, yaitu para murid Yesus sendiri. Dan mereka, dikatakan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Ya, itu yang mereka lihat. Tapi nggak mata bisa menipu, ya, bahwa Tuhan itu bisa menyerupakan segala sesuatu dengan Yesus, dan Yesus sebenarnya ada di dalam, tinggal dalam bumi, ya. Di situ Tuhan sembunyikan dia agar tidak ketangkep, dan yang ketangkep adalah orang yang serupakan dengan Yesus sebenarnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, and we are witness of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Kalau kita lihat sendiri ya, bagaimana benar-benar dia disalib. Sehingga kalau kita melihat ini, maka apa yang disampaikan Bapak ini jelas ini adalah ajaran Kristen. Dalam Injil dikatakan bagaimana Yesus disalibkan. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana ajaran Kristen, tapi itu dipertanyakan, bukan untuk diimani. Benar nggak nih kisahnya gitu kan? Itu poinnya guys. Jadi sih nggak paham gitu kan. Dikiranya menyampaikan ajaran Kristen untuk diyakini, enggak, untuk dipertanyakan. Benar nggak nih kisah ini? Di-compare dengan kisah Quran guys. Yesus tidak disalibkan tetapi diserupakan. Bapak ini menulis buku secara terperinci dan dia mengatakan bahwa Yesus disalibkan. Jadi Bapak ini sebenarnya mungkin mualaf tapi sedang kebingungan. Bapak ini mualaf tetapi Bapak tidak memegang ajaran Islam. Justru Bapak ini mualaf dan dia tahu betul, maka dia kasih perbandingan. Ya untuk Anda Luis sebenarnya nih, untuk mempertanyakan benar nggak Isa disalib gitu loh. Jadi yang konyolnya Luis, yang ngerti orang sampaikan apa, dia tangkapnya gimana gitu kan. Justru masih memegang ajaran Kristen. Dan kita lihat di video secara full, saya juga sempat kaget. Ternyata semua pembahasan tentang bukunya itu adalah tentang Injil di dalam Alkitabnya orang Kristen, dan semua persis dengan apa yang diimani oleh orang Kristen. Nah, ini bahaya. Makanya Mas Adam Fakti, dia tuh sedang menjelaskan perspektif orang Kristen tentang Yesus dan lain-lainnya. Dan dia menyatakan akan memberikan keterangan ya di situ tuh, video itu memberikan keterangan bahwa itu nggak logis gitu loh. Jadi mereka yang membahas tentang kepercayaan Kristen bukan untuk mengimaninya, bukan, tapi untuk mengkritiknya. Kenapa kok orang Kristen itu percaya Yesus disalib? Kenapa kok gini begitu? Gitu bukan untuk mengimaninya, tapi untuk mengkritiknya. Makanya kalau lihat para mualaf itu begitu. Ya, mereka mempertanyakan kenapa kok orang Kristen percaya Yesus salib gitu loh, ya kan? Nah, kenapa orang Kristen itu percaya pada pengampunan dosa? Itu yang dibahas di situ. Bukan untuk mengimaninya, tapi untuk mengkritiknya dan untuk meluruskannya guys gitu loh, ya kan? Saya Mas itu belajar baik-baik lah agamanya Mas, supaya mengerti perbedaan yang mendasar, sehingga ketika diwawancara justru karena mengerti perbedaan mendasar maka dia bandingkan, ya kan. Nah jadi Luisnya sebenarnya harus belajar menangkap apa yang sampaikan ya, sehingga tidak gagal paham seperti ini guys gitu kan. Dan ini bukan kejadian pertama ya, sering kali di video-video komentarnya itu saya komentari, terbukti dia gagal paham. Orang ngomongnya A, dia selalu tangkapnya B, C atau D, bahkan Z gitu kan. Kemudian YouTube-nya Mas itu nggak dihack atau nggak disusupi oleh Bapak ini yang ngakunya mualaf tapi kok ajarannya masih Kristen ya. Saya bingung juga. Oke, tapi saya apresiasi Bapak ini ya Anda bingung karena Anda tidak paham, makanya bila bingung belajar Luis ya.
minimal menafsirkan, memahami apa yang orang ucapkan. Itu penting loh. Itu namanya ilmu komunikasi. Kalau Anda sudah tidak paham mengenai apa orang mengucapkan, Anda akan error nantinya gitu kan. Saya aja sampai ngantuk ketika Anda menjelaskan tentang bahwa Nabi satu di dalam ngambil situs ke sana itu kan, lalu mengatakan bahwa Islam itu meyakini Yesus tidak salib. Itu kita tahu. Jadi yang Anda sampaikan itu bikin saya ngantuk. Kenapa? Nggak ada hubungannya dengan yang Bapak tadi sampaikan. Bapak tuh ngomongnya tentang apa, Anda bahasnya tentang apa, nangkapnya tentang apa. Jadi itu letak absurd nanti guys. Berani menyampaikan, membahas tentang Kristen, tetapi dari sudut pandang Kristen yang benar. Yesus memang benar-benar lah. Bukan, dia membahas Kristen, dia sebenarnya Islam dan Kristen. Nah, untuk mempertanyakan, bukan untuk mengimaninya, bukan membenarkannya, mempertanyakan. Kan katanya di pertanyaan, kemana Isa setelah pergi? Gitu, pertanyaan, bukan konfirmasi kebenaran, bukan. Maka harus paham ya. Apa bedanya mempertanyakan dengan mengkonfirmasi kebenaran? Itu dua hal yang berbeda. Akhir, dia melayani, dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Itulah ajaran Kristen yang benar sesuai kesaksian para murid. Enggak, Yesus mengajarkan dia tidak mati dan salib. Yesus katakan bahwa mujizatnya ya, tandanya sama kayak Yunus. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 malam. Tinggal artinya hidup, ya. Saya tinggal di kuburan artinya saya hidup. Saya tinggal di alam gaib, baru saya mati. Ya, aku tidak memberikan tanda apa selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 malam dalam bumi, dalam perut ikan. Begitu juga sama kayak Yunus, berarti anak manusia akan tinggal 3 malam dalam perut ikan. Dan ini adalah sesuai dengan rentang waktu kejadian penyaliban. Jadi ketika salib itulah orang-orang melihat seseorang yang serupakan dengan Yesus, padahal Yesusnya tinggal dalam bumi 3 malam guys. Sampai mulai dari awal penyaliban hingga akhir, Yesus berada di mana? Di dalam perut bumi tinggal, sementara yang satu adalah orang lain yang serupakan dengan dia. Ini menjadi masuk akal guys, keterangan Tuhan tadi. Oke? Jadi karena sesuai dengan Alkitab, pernyataan Yesus, jadi pernyataan Yesus di Alkitab tadi yang dia tinggal di dalam bumi itu sesuai dengan pernyataan Tuhan bahwa yang satu bukan dia tapi orang serupakan. Kenapa? Karena waktu itu Yesus ada di dalam bumi tinggal guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.